touring berkolaborasi ukhuwah gitu maksudnya. Oh. Hal ini dua hal yang berbeda nih, touring dan ukhuwah nih. Jembatannya adalah touring, tujuannya adalah ukhuwah. Nah, makanya jadilah touring for ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bung Rizky dan Bung Fauzan ya hadir di studio kita di saat yang sangat berbahagia ini. Ya, gimana kabarnya Bung Fauzan dan Bung Rizky? Alhamdulillah. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Biasa. Pemuda harus tidak. Allahu Akbar. Nah, jadi nggak gimana kemarin? Ada lelah sedikit atau gimana? Cukup melelahkan sih. Cukup bagi melelahkan. Secara Dari sisi pribadi. fisiknya. Nah. Ya tergantung. Ya. Oke, ini malam ini kita spesial ya. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan teman-teman pemuda Kaltim kemarin yang melakukan touring. Nah, touring for ukhuwah. Ya, temanya seperti itu, masya Allah. Dan ya lumayan viral ya di media, sudah sempat ya pokoknya lain daripada yang lain. Gini Bung ya, kita mau tahu sebenarnya kegiatan ini ide awalnya itu dari mana kok bisa kemudian terbetik di pikiran teman-teman untuk melakukan touring. Ya, silakan, mungkin siapa yang bisa memberikan penjelasan. Baik. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau ide sih sebenarnya ini idenya teman-teman dari alumni STIS. Iya. Memang beberapa kali ada koordinasi, ada via WA ataupun ketemu langsung dengan Bang Hendra. Beliau salah satu mungkin pengurus alumni STIS yang ada di Balikpapan, mengajak gitu teman-teman pemuda untuk gabung. Alasannya sih katanya dia, kalau alumni STIS saja mungkin cuma 4-5 motor aja, dia bilang gitu. Sepi, nggak seru, dia bilang gitu. Iya. Makanya ngajak teman-teman pemuda, dan mereka juga alhamdulillah secara sadar bagian dari pemuda gitu. Iya. Saya bilang kalau mau melibatkan teman-teman yang memang hobi motor, kita bisa keep dulu masalah simbol-simbol ini. Ya, benar. Ini kita harus tutupi dulu, bukan berarti menghilangkan. Kita akan coba buka nanti dalam perjalanan bahwa kita dari mana, ini dari mana gitu. Iya. Akhirnya ya karena saya diamanahi sebagai tim branding, ya berarti saya punya kuasa untuk membranding. Dari segi logo saya kemudian bentuk touring for ukhuwah. Awalnya sih touring X ukhuwah, touring berkolaborasi ukhuwah gitu maksudnya. Tapi ternyata dalam segi hal ini dua hal yang berbeda nih, touring dan ukhuwah nih. Nah, jembatannya adalah touring, tujuannya adalah ukhuwah. Nah, makanya jadilah touring for ukhuwah. Kalau IS 1973 ini lahirnya Hidayatullah sebenarnya. Masya Allah. Ini spiritnya diambil dari situ ya. Dari situ, bahwa dulu pendiri itu dari mana ke mana mereka touring gitu kan, meskipun dengan sepeda, jalan kaki, benar. Mereka tetap melakukan perjalanan itu. Itu dasarnya. Benar. Jadi ide itu muncul awalnya dari STIS ya. Teman-teman alumni STIS. Yang memang awalnya mereka mau lakukan tour ya. Melakukan tour. Dan persiapannya memang untuk Munas. Oh gitu. Kemudian berafiliasi dengan teman-teman muda, dan alhamdulillah sudah bisa terlaksana, masya Allah. Kemudian bagaimana mekanisme koordinasinya? Ini kan istilahnya ya alumni STIS mungkin ya dalam organisasi IKA ya, Ikatan Alumni, kemudian harus bekerja sama dengan pemuda Hidayatullah yang notabene ya kita tahu mungkin background
pemuda Hidayatullah saat ini kan berbeda-beda. Kalau STIS sudah jelas dari alma mater yang sama, mereka lebih mudah untuk melakukan koordinasi. Nah, kemudian bagaimana teman-teman melakukan koordinasi untuk melibatkan pemuda-pemuda Hidayatullah yang mungkin punya latar belakang kesibukan yang berbeda-beda. Nah, gimana mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ya, terkait koordinasi sih sederhana sih, Bang Mursyid. Ya. Bang Mursyid juga ini kan anak muda ya. Sebab basically anak-anak muda Hidayatullah itu satu sebenarnya. Itu punya kesamaan untuk kembali pulang ke rumah. Ya gitu. Jadi komunitas-komunitas atau institusi-institusi yang ada selama ini, baik itu ikatan alumni, kemudian penggemar hobi game dan lain sebagainya, itu hanya wadah. Betul. Untuk menjadi wadah satu hobi, satu kegiatan gitu ya. Nah, kata kuncinya tadi di situ Bang Mursyid, di suksesi Munas, suksesi musyawarah nasional kita, helatan terbesar bagi kader Hidayatullah maupun bangsa Indonesia. Dan yang kedua jalurnya itu tadi, spirit ukhuwah itu. Nah, sebab memang kalau kita telisik itu lebih dalam, anak-anak muda ini sebenarnya butuh dirangkai saja. Betul. Sudah jadi mesinnya. Tinggal dibutuhkan satu mekanik yang untuk merangkai itu rangka motor sehingga jadi motor yang utuh gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Apalagi rata-rata di sekitar kita ini berputar gitu saja ya. Mungkin aku ini knalpot ya. Ya, enggak juga. Ya. Bang Ozan ini kan mau dibilang apa juga, dari berbagai sisi masuk juga dia. Iya. Kemudian di teman-teman juga itu. Jadi tidak terlalu sulit sih. Yang sulit itu komitmen untuk menggerakkan awal gitu. Betul. Iya. Ya, gitu. Jadi menarik memang sebenarnya Bung Rizky ya, bahwa psikologi pemuda khususnya kader Hidayatullah itu memang kita harus dalami lebih dalam, karena memang kita tahu bahwa tadi filosofinya bagus sekali, bahwa kemanapun mereka akan kembali ke rumah gitu ya, kemanapun mereka akan kembali ke rumah. Nah, ini salah satu wadah, masya Allah, luar biasa sekali. Teman-teman bisa berkoordinasi, kemudian bisa melakukan kegiatan yang mereka sebenarnya sih dirangkul ya, bahasanya mungkin mereka dirangkul untuk itu. Nah, kemudian saya mau tahu nih, kita semua mau tahu peserta touring ini ada berapa, sekitar berapa, kemudian dari unsur-unsur apa saja ya. Memang semua pemuda dan kader mungkin, cuman kan mereka punya ya, ada mungkin yang kerja di ini, yang gimana Bung Fauzan? Jadi untuk kepesertaan yang pertama pastinya sebagai inisiator teman-teman alumni STIS ini menjadi target utama, karena inisiatornya teman-teman alumni STIS kan gitu. Kemudian yang kedua adalah pengurus pemuda, yang ketiga adalah teman-teman dari Syabab Esport yang sudah kita coba buatkan wadahnya gitu, alumni yang gemar di dunia online. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang memang ada di grup-grup kita, grup futsal, grup El-Fatah, grup yayasan itu di Mardatila. Semuanya kita kemudian sosialisasikan dengan bentuk yang mungkin menarik. Jadi flyer pertama yang kemudian kita sebar itu, itu sudah mengundang respon dalam waktu kurang lebih 1x24 jam, itu sudah ada belasan yang masuk. Ntar saya potong. Itu kan saya ngelihat di situ pesertanya tuh ya alumni Marama atau pokoknya yang semua yang merasa alumni dari alumni apapun yang dari Gunung Tembak ini. Karena kita pahami, karena kalau bukan alumni berarti dia masih pelajar pasti ada sekolahnya, masih sekolah online gitu. Jadi memang target kita adalah bagaimana alumni ini juga merasa ada keterlibatan yang sifatnya ya non formal. Ini kan kegiatan non formal yang tidak terlalu banyak menyita waktu dalam waktu sepekan dan juga tidak begitu berlangsung berbulan-bulan gitu kan. Nah, kita buatkan wadahnya untuk itu. Kemudian ini yang tidak kalah menarik, karena touring kita ini kan istilahnya berbeda dengan kegiatan-kegiatan
klub-klub motor lainnya yang kemudian mereka memang sebuah organisasi biasanya. Nah, yang saya mau tahu ini, ada tidak kemudian persyaratan-persyaratan khusus bagi peserta untuk ikut kegiatan ini? Mungkin dari sisi apanya gitu ya, peserta harus begini. Artinya ini kan jangan sampai kemudian kegiatan ini yang awalnya kita ukhuwah, yang kemudian karena tidak ada persyaratan yang kemudian bisa menjadi acuan, ya sembarang aja gitu kegiatannya. Gimana terkait dengan persyaratan peserta untuk mengikuti kegiatan ini? Sebenarnya gini Bang, terkait peserta itu tidak dibatasi. Ya. Namun dari sisi jumlah nggak dibatasi tidak ya? dibatasi. Ya. Bahkan dari sisi jumlah kita batasi. Oh, batasi. Maksudnya latar belakang. Latar belakang benar. Nah. Ya, kita cuma ya qadarullah ya dengan adanya Covid ini, setelah konsultasi dengan orang-orang tua, kemudian para ustadz dan pengawas di pemuda ini, itu disuruh untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetap ya. Nah ya, sebenarnya kalau kita mau buka secara eksplor ini, itu sudah ada beberapa kawan-kawan yang individu-individu itu sudah masuk bergabung, seperti komunitas trail Tritip, ada komunitas trail Balikpapan, dan itu setelah di share itu flyernya, itu semua ingin daftar. Ya, ada juga saya share itu ke grup Muslim Bersatu Balikpapan. Di situ ada berbagai macam organisasi Muslim Balikpapan gabung, banyak yang mau ikut gitu. Oh gitu. Ya, cuma tadi setelah koordinasi, tentu ya, intensnya karena waktunya mepet singkat, itu ditetapkan seperti itu saja, diterima dengan ketentuan. Tidak dibatasi dari background, cuma dibatasi dari jumlah. Dari sisi antusias ini sebenarnya, apalagi kalau kita buka untuk umum ya, itu antusias peminatnya luar biasa aja sebenarnya. Iya, karena gini Bang, kita buat surat izin resmi gitu. Karena kita antar kota meskipun dalam satu provinsi, teman-teman itu mengkoordinasi ini ke Polda. Oh gitu. Polda. Dari Polda kemudian menembuskan surat ini ke Polres-Polres yang kita lalui. Istilahnya perjalanan ini aspek legalitasnya aman gitu ya. Iya. Dari segi protokol Covid pun kita siapkan, kita buatkan masker teman-teman semua. Iya. Ini ada bagus maskernya ya. Bagus. Tapi hostnya nggak dapat kayaknya. Nah, yang menarik lagi ini kan sempat saya lihat berbagai macam jenis motor merek. Ini yang menarik ini, ada yang motor yang harus istilahnya harus dipikul, bahasanya ya yang sekelas, ya nggak boleh nyebut merek nih. Ada juga yang high gitu ya. Ya ini gimana mensiasatinya teman-teman ini? Artinya motor yang high yang pokoknya mau kecepatan berapa, ada juga yang harus ditarik, bahasa kasarnya itu. Gimana teman-teman mensiasatinya? Sebelum berangkat itu kan kami koordinasi hari Jumat pagi. Ya, Jumat pagi kami koordinasi. Technical meeting. Itu ada satu momen yang menentukan batas kecepatan. Ini gitu. Kan sesuatu yang baru nih di dunia. Berarti ada tes. Ada batas kecepatan itu yang disepakati itu 80. Nah, di dalam perjalanan ternyata kalau kecepatan 80 itu tidak sama dengan kecepatan Jadi pada posisi teman-teman yang ada di depan, komandonnya kan mereka lari 80, yang di belakang ngejarnya itu harus 100 gitu, 120. Ini menjadi fenomena yang baru. CC-nya beda kan, CC-nya beda, angka mungkin sama, cuman CC beda. Betul, saya rasakan. Saya kepikiran kemarin waktu melihat ini gimana ya? Ini ada motor yang CC-nya sekian, ada yang motor sekian. Jadi tetap ya, artinya teman-teman tetap kondisikan untuk bagaimana supaya ya itu yang kemarin evaluasinya sih Bang Mursid, evaluasinya memang ke depan kita tidak membedakan jenis, tidak menyamakan jenis maksudnya, tapi ada standarisasi CC ternyata. CC benar. CC ini perlu diperhatikan karena bukan masalah kecepatan dan tidak kecepatan, tapi konsistensi dalam perjalanan itu yang perlu diatur. Ini kan kalau umpamanya ada yang CC-nya di bawah standar, ya ini kan sedikit menghambat gitu ya, menghambat apalagi kalau medannya yang relatif agak sulit atau gimana. Kalau CC-nya rendah ini jangan sampai kemudian tapi kenyataannya Bang, 3 hari perjalanan itu justru yang mogok tuh motor yang CC-nya tinggi. Motor aman-aman saja. Iya. Ya, sebagai masukan juga ya, mungkin teman-teman tetap itu yang tadi ya, cek
cek fisik kendaraan. Karena ini kan kalaupun ini akan berlanjut, ya saya kira ini peminatnya akan terus bertambah, dikondisikan seperti itu, masya Allah ya. Jadi pada prinsipnya semua berjalan aman saja, kalaupun ada trouble saya kira itu yang manusiawi saja ya. Ya baik. Kemudian nah ini tujuan teman-teman untuk kemudian melakukan touring ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa kemudian ini harus dilakukan gitu oleh teman-teman kemarin? Ya, sudah dijelaskan tadi Bang ya. Tujuan kita itu satu sebenarnya, untuk mengucapkan sukses, memberikan spirit semangat kepada para peserta musyawarah nasional. Karena ini kan bagiannya anak muda ya. Sebab harus diakui tidak seluruhnya anak muda, sementara kader Hidayatullah itu mayoritas anak muda, dan tidak semua itu bisa ke sana. Betul. Dan tidak semua itu bisa memberikan kontribusi dengan institusinya gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya kita menghimpun berbagai institusi, mengucapkan sukses dan memberikan dukungan kepada Munas Hidayatullah ini secara bersamaan di satu tempat dengan mengambil momentum. Nah, momentumnya itu tepat ini mau musyawarah nasional, kemudian di akhir pekan. Kemudian apa yang mendasari teman-teman kemudian memilih arah ke selatan ya? Ke arah ke sana, mulai dari PPO, kemudian ada pertimbangan khusus nggak kemudian memilih destinasi-destinasi yang akan menjadi sasaran dari touring ini? Ya, sebenarnya tujuan utamanya itu Gunung Embun. Langsung itu sudah direncanakan sudah lama itu. 4 bulan lalu sebenarnya. Iya. Dan itu namun karena peminatnya peserta ini luar biasa, tidak mungkin dong teman-teman Bang Ozan sama timnya itu hanya sekedar ke Gunung Embun. Ya, jadi spiritnya ini ya silaturahim dan ukhuwah tadi. Akhirnya apalagi nanti bagian testimoni disampaikan Bang Ozan, teman-teman tuh ternyata luar biasa semangatnya itu. Teman-teman dari cabang, kemudian teman-teman yang ke cabang. Bahkan ada yang sudah lahir dan besar di sini belum pernah ke sana itu gitu. Oh gitu. Belum pernah nginjak Kuaro, Batu Kajar. Alasannya sederhana, padahal mereka itu tiap hari maksud bisa dikatakan sering bolak-balik Banjar gitu ya. Kenapa? Nggak ada kenalan. Ya, gitu. Nah kemudian ini kan ada beberapa tempat yang menjadi persinggahan, bahasanya mungkin jadi rest area lah, khususnya di kampus-kampus Hidayatullah yang ada di beberapa titik. Kegiatan apa yang teman-teman lakukan di setiap singgah gitu, umpamanya di persinggahan awal kan mungkin di PPU ya, atau gimana? Pokoknya dijelasin gimana kegiatan-kegiatan ketika berada di. Jadi setelah dari sini kita lepas dari Ummul Qura, startingnya di Ummul Qura, kita langsung tembus ke Kuaro. Langsung ke Kuaro dari Peri pelabuhan itu tembus ke Kuaro. Nggak mampir dulu di PPU ya? Gitu. Kita sudah agendakan memang seperti itu. Jadi di Kuaro itu kita nyampainya sekitar jam 8:30 malam. Kuaro. Jadi masih ada aktivitas santri di masjid, masih ada aktivitas wirid dan seterusnya gitu. Kita sampai di sana. Memang aktivitas itu sudah kita rencanakan hanya istirahat, tapi jamuannya masya Allah di sana kita dijamu es kelapa, dijamu nasi kotak, yang ini peserta Munas yang jadi betul-betul kita tuh merasa terharu ya, artinya teman-teman yang sifatnya ini banyak gitu kan, hampir lebih daripada 50 orang, lebih dari 20 motor dijamu yang luar biasa di waktu malam-malam begitu jadi padahal kita subuhnya harus bergeser lagi itu. Jam 3 subuh harus bergeser karena tinggalkan tempat. Jadi nyampe itu hanya istirahat, bahkan teman-teman sebagian itu ada yang mau bergeser cepat ke Gunung Embun karena memang target utama itu di Gunung Embun untuk mengambil momen keunikan kuasa Allah ya terkait dengan situasi di sana. Nah, pasca ke sana kemudian kita langsung geser dari Gunung Embun, kita dapat momennya, ada tausiah mengenai tadabbur alamnya dari Ustadz Maskur, kemudian kita foto-foto, kemudian kita dokumentasi. Berapa jam perjalanan dari kampus Kuaro ke? Cukup punya dinamika ya, karena kita sempat nyasar. Oh gitu. Itu kita keterusan gitu, maksudnya nyasarnya keterusan. Harusnya sudah belok kanan, kita arahnya ke Grogot gitu. Jadi untung aja ada
warung-warung malam itu ya, warung-warung malam itu yang buka. Jadi dia bilang kelewatan, ada tugu, silakan belok ke kiri kalau dari arah yang sudah lewat. Akhirnya kita tempuh perjalanan panjang, sekitar kurang lebih sejaman baru tembus. Soalnya dini hari ya, menjelang subuh. Dini hari menjelang subuh. Alhamdulillah qadarullah itu kita bertepatan nyampe di kaki gunung itu azan subuh. Gitu. Jadi kita langsung ada masjid di situ, kita semuanya sholat. Habis sholat kita bergeser ke atas, kemudian selesai seremonialnya kita geser lagi ke Batu Kajang. Nah, di dalam pergeseran ini ada insiden lagi gitu kan. Ada peserta, dia koordinator, dia pegang HT, tersesat gitu. Koordinatornya yang tersesat. Alhamdulillah hasilnya saya tuh justru duluan ke lokasi. Justru duluan ke lokasi gitu. Sekitar jam 10:30 sudah nyampe di Batu Kajang. Nah, teman-teman itu kok nggak ada datang-datang gitu. Kok nggak ada datang-datang sampai kita ketiduran kan, tidur istirahat sampai zuhur. Bangun tidur sholat 10 menit sebelum azan zuhur, ternyata teman-teman sudah datang gitu kan. Kenapa lama? Ternyata mereka pergi mandian gitu, pergi mandi di sungai dan kami cukup diberi apa ya, diejek gitu, nggak ikut apa segala macam, tersesat lah apa segala macam. Itulah resiko terpisah dari jamaah. Jadi mereka ini tidak langsung ke kampus Batu Kajang, ada destinasi lagi ya. Ada destinasi. Gua Tengkorak. Oh gitu ceritanya, Masya Allah. Jadi pimpinan ceritanya rombongan ini yang justru Iya menarik. Iya, salah satu hikmahnya ya kalau terpisah dari jamaah itu ya. Tapi katanya teman-teman tuh tersesat di jalan yang benar katanya. Karena duluan datang. Akhirnya teman-teman juga evaluasi kan, jalanan yang kita lewatin wah luar biasa bilangnya tantangannya. Ya, semuanya. Gimana sih jalanan di sana? Semuanya ada hikmahnya kan. Jalanan mau diceritain ya. Ya. Sebenarnya jaraknya dekat. Cuma itu tadi, ternyata medannya luar biasa ya. Luar biasa lebih parah dari medan awal. Tapi bisa aja dilalui motor-motor yang bisa. Buktinya sampai semua. Aman semua ya. Gak ada yang perlu ditarik ya. Karena kelebihan kita itu dari awal sudah kompak, kalau ada yang tertinggal berhenti. Nah, kita itu agak terhambat sekitar 15 sampai 20 menit. Hanya mencari 2 orang yang hilang itu. Siapa itu ya? Yang tadi itu. Yang tadi itu. Dua motor. Yang sebenarnya dia yang harus mencari. Yang harus dicari. Itu namanya biasanya pertolongan pertama pada kecelakaan, dibalik kecelakaan pertama pada penolong. Iya menarik. Jadi semuanya ada berapa titik destinasi yang sempat disinggahi teman-teman? Jadi tadi tuh setelah ke Batu Kajang, kemudian kita balik, kita singgah sedikit ke ambil momen di Gunung Rambutan. Nah di situ ada insiden juga lucu juga. Kemudian kita pulang ke Kuaro, karena Kuaro ini sedikit momennya kita dapat, jadi tetap mampir lagi. Tetap mampir. Kemudian ada beberapa motor yang titipan tadi itu yang bermasalah, ada di jalan, motornya mogok yang dilan waktu perjalanan ke Gunung Embun. Kemudian motor Satria adik kita itu juga dititip di situ. Kemudian ada juga motor yang teman dari Penajam itu bocor. Jadi semuanya diarahkan ke Kuaro untuk di maintenance. Nah, situ. Nah, kita dalam pengambilan itu karena sedikit terbatas waktu, kita dikejar waktu untuk tiba zuhur di Penajam, di Silkar untuk penutupannya, persiapan penutupan. Maka kita ambil momen foto bersama motor-motornya di depan kampus gitu, di depan kampus kampus utama kan di sana tuh. Kampus Pratama ya, Kuaro itu. Semuanya itu satu-satunya kampus yang kita foto bareng di depan kampus gitu. Jadi kita berbagai macam cabang ini, dari kita ke mereka itu berbagai macam-macam gitu. Mereka ke kita alhamdulillah disupport. Habis itu dalam perjalanan sampai lancar di Penajam, kurang lebih sekitar 30 menit lah sebelum azan zuhur itu kita sudah tiba di sana. Saya lihat ada beberapa dokumentasi kegiatan teman-teman itu kayak penyerahan Quran. Ya. Itu gimana tuh? Jadi intinya kita ini tujuannya adalah Munas, sesi Munas, support Munas. Tapi memang dalam perjalanannya kita memang pasti ada silaturahim, bakti sosial, pasti ada dakwah fardiyahnya, pasti ada bakti sosialnya. Kebetulan memang kita juga
disponsori oleh BMH ya, Baitul Mal Hidayatullah, yang kantornya di BDI itu, yang luar biasa pelayanannya keumatan. Terima kasih BMH, teman-teman BMH ya, sudah bisa support kita. Jadi ada kegiatan sosial juga kombinasinya. Jadi kita nyerahkan Quran di Kuaro, kemudian di Batu Kajang, di Penajam, semua ada kebagian amanah dari Baitul Mal Hidayatullah. Iya, baik. Dari sekian banyak rentetan kegiatan teman-teman selama touring di kemudian destinasi yang menarik, ya, hasil apa yang kemudian teman-teman rasakan, ya, hasil apa yang kemudian teman-teman rasakan yang mungkin bisa dibagi, ya, bahwa dari kegiatan ini kita seperti ini, ya, kemudian ya mudah-mudahan ini kemudian menjadi syiar, ya, bahwa kegiatan kita ini menghasilkan seperti ini dan bisa kemudian tetap dijaga, dibina, yang kemudian bisa untuk langkah-langkah selanjutnya. Gimana Bung Rizky atau Bung Fauzan? Ya, nanti ditambah Bung Fauzan ya. Iya. Jadi banyak sekali hikmah ya. Sebenarnya banyak, dan tiap orang itu, tiap peserta itu punya pandangan yang berbeda tentang hasil itu. Cuma secara umum kita akan lihat ada sesuatu yang mulai terurai, mulai ditemukan benang merahnya gitu ya. Ini dari sisi itu sebenarnya kita berbicara sebagai kapasitas teman-teman yang diamani sebagai pengurus ya, yang mempunyai tanggung jawab untuk merekrut sebagai banyaknya anak muda. Seperti perenungan di malam terakhir kita di Batu Kajang gitu, ada namanya ta'aruf peserta, kemudian pengenalan dan mengambil minta testimoninya tentang kegiatan dan usul. Nah, di situ keluar semua itu. Keluar semua usul yang selamanya ini rupanya dipendam. Yang ujung-ujungnya kita ambil hasilnya itu sebenarnya mereka itu ingin sudah lama itu mereka itu ingin ada momen untuk mengurai ini. Cuma alhamdulillah dengan touring ini semua terjawab. Ya, akhirnya untuk kegiatan touring selanjutnya itu dari peserta semua. Itu yang awal. Kemudian yang kedua itu kompak gitu, kekompakan. Sebab tadi ya motornya cc juga luar biasa. Ada yang 250 cc, yaitu sekali ngegas saja langsung terbang. Ada yang harus merangkak, namun siap dikomando oleh sang leader, satu orang leader, dan dibantu oleh 3 orang koordinator. Ya, jadi siapapun yang terpisah seperti tadi rombongan harus ada yang mengawal di belakang, dan komunikasi tetap di komando, dan intinya saling beriringan gitu apapun risikonya, sehingga wajar saja agak lama sesuai dari rencana. Yang harusnya perjalanan dari Gunung Umbun ke Kuaro ke Gunung Umbun hanya sejam, itu delay hampir 2 jam, enggak sampai, dari jam 3 sampai subuh. Kemudian seterusnya dari itu tadi kesabaran tadi ya. Nah, sebagaimana spiritnya dari Ustaz Maskur, dia mengambil narasi yang keluar dari lisannya Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan berkata itu tadi, kepemimpinan itu harus dilatih gitu. Kepemimpinan dan kesabaran itu harus dilatih. Sebagaimana TNI yang bisa taat, siap komando itu kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi seperti itu. Ini momentum sebenarnya, momentum. Dan hasil yang lainnya itu banyak Bang. Tapi itu tadi, biarlah teman-teman sendiri yang menjadi sejarah yang akan mengurai hasilnya itu, meskipun tidak bisa diungkapkan di podcast ini ya. Setidaknya itu keluar dari lisan saya gitu. Nanti siapa tahu Bang Muksid atau LPPH mau urai semua hasilnya itu apa ya, terserah. Mungkin tambahan dari Bang Ozan. Bang Ozan gimana? Iya, jadi saya cukup merasa speechless. Mereka ungkapkan bahwa dalam proses mereka perjalanan hidupnya itu ada sesuatu yang perlu kita catat juga gitu. Ternyata mereka suka di atas motor, suka pergian jauh gitu. Apalagi kalau memang tersistem seperti ini gitu, terkoordinir kan, sudah pasti ya mereka setengah mati atau berusaha untuk ikut. Kita kemudian mengevaluasi, wah ternyata dunia ini bagi sebagian orang cukup kita kasat mata tahu, oh ini anak-anak yang suka motor. Ternyata sisi lain juga ada orang yang
kebiasaannya, aktivitasnya itu terkait dengan jauh berbeda dengan teman-teman yang fokus ini, juga pengen gitu terlibat. Inilah yang kemudian bagi kami cukup menjadi hal yang mengagumkan lah dalam perjalanan ini gitu. Ya benar, saya ngelihat prototipe peserta ya, khususnya yang dari saya, ini orang serius nih mau ikut touring. Kemudian justru ada beberapa orang yang menurut saya ini pasti ngikutin, rupanya nggak ikut gitu. Luar biasa sekali. Makanya saya bilang dinamikanya ini. Tapi pada intinya terkait hasil ini ukhuwah itu didapat ya, karena memang spirit ukhuwahnya ini kan yang mau diambil ya, alhamdulillah. Kemudian target Munas untuk memberikan euforia Munas ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman, alhamdulillah. Nah kemudian yang mungkin dua dari terakhir, karena Bung Fauzan dan Bung Rizky ini pengurus dari Pemuda Hidayatullah, dari kira-kira kaitannya ya dengan kegiatan teman-teman ini untuk kedepannya, kan tadi udah dapat ya kisi-kisinya bahwa pemuda kita itu, kader-kader kita itu intinya mau dirangkul ya, walaupun ya mediumnya itu berbeda-beda, ada yang mungkin lewat jalur futsal. Nah ini kan saya lihat ini hal yang baru bagi teman-teman touring ini. Nah bagaimana kemudian teman-teman dari pengurus, khususnya pengurus Pemuda Hidayatullah ini kemudian punya konsep seperti apa untuk bagaimana bisa mengikat ya kader-kader kita yang notabene pemuda ini yang kemudian bisa terlibat, ngambil andil di rumah kita atau bahasanya di organisasi kita. Kalau sebagaimana moto yang digemborkan oleh Pemuda Hidayatullah periode ini ya, progresif beradab, Pak. Progresif beradab. Jadi itu akan digeneralisir kemudian diurai dalam bentuk program-program. Nah, terkhusus perkaderan ini kita akan buat konsep baru. Nanti mungkin ada sesinya sendiri gitu. Intinya itu agar lebih lunak. Karena di benaknya kita semua, baik itu orang tua maupun pemuda itu, namanya proses perkaderan itu sesuatu yang kaku. Yang ada di ruang-ruang diklat gitu ya. Benar. Training center, kemudian marhala. Yang itu sebenarnya itu agak bukan kaku, maksudnya terlalu kaku untuk jiwa pemuda gitu. Terlalu formal. Ya, makanya dalam konsep terbaru itu sedang dipikir dan diretas itu bagaimana membuat konsep yang lebih elegan dan lebih menyesuaikan bangsa gitu. Iya, benar. Karena meskipun mereka ini pemuda Hidayatullah, namun siapapun dia mau pemuda Hidayatullah atau bukan, pendekatan dalam komitmen dan itu tetap sama gitu. Harus disamakan dengan pemuda pada biasanya. Karena mereka ini manusia gitu, bukan robot gitu kan. Yang bisa disetting sejak awal. Tidak bisa karena itu jiwanya gitu. Makanya harus disesuaikan kadarnya. Nah, ini menjadi sebenarnya karena ini sesuatu yang baru bisa menjadi agenda nanti bagi kita, jadi PR juga bagaimana membuat kegiatan untuk program yang lebih lunak. Dan pendekatannya itu lebih humanis gitu, kepemudaan. Dengan catatan mungkin tetap ruh pengkaderan yang ada yang sudah paten itu tetap dipakai ya. Tetap marhala-marhala, tingkatan-tingkatan, jalur-jalur, kemudian penancapan, kemudian spirit-spirit gitu melalui GNH. Mungkin lebih kepada follow up dari marhala-marhala itu ya, mungkin yang perlu diramu saya kira ya. Mungkin seperti itu ya, artinya kan jenjang pengkaderan di Hidayatullah dengan marhala itu kan, nah kemudian follow up-nya itu yang mungkin yang harus variasinya lebih kepada bangsa pemuda. Bahasa sederhana itu kan, kita mengkader mereka tanpa mereka tahu mereka dikader. Benar. Nah, seperti itulah. Kok nggak nyadar loh, saya sudah kader. Iya. Kalau Bung Fauzan sendiri gimana? Jadi yang pertama ada hadis Nabi itu mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Benar. Kemudian yang kedua, spiritnya adalah ketika kami silaturahim ke Wakil Gubernur Adi Mulyadi, beliau mengatakan bahwa buatlah wadah yang kemudian di dalamnya membuat orang nyaman dan bermanfaat. Kalau dua-duanya hilang atau salah satunya hilang, ada yang kurang. Maka
sekeras apapun, seusaha apapun kita membuat sesuatu, ketika di dalamnya tidak ada kenyamanan, maka pelan-pelan mereka akan juga pergi. Kalau kemudian salah satunya hanya bermanfaat, hanya nyaman tapi tidak bermanfaat, pelan-pelan juga akan orang bosan. Makanya kita kemudian bagaimana membuat sebuah sistem wadah yang dua-duanya ada, tapi porsinya perlu kita atur sebagaimana kebutuhan mereka gitu. Jadi inilah yang kemudian mendasari kami dan secara pribadi, bahwa ternyata kita punya kewajiban gitu untuk mengajak teman, kewajiban untuk kemudian berakhlak baik kepada orang gitu, karena ternyata dalam dunia dakwah ini, dalam dunia menyampaikan risalah Nabi ini, kita tidak boleh kaku gitu, kita tidak boleh kemudian asik sendiri gitu. Iya, benar. Nah, untuk kemudian kita menyampaikan keasikan kita ini, kita butuh kemasan. Kita butuh kemasan untuk kemudian mereka paham dengan situasinya. Apa yang membuat mereka paham supaya nyambung? Ya, salah satunya adalah bahan-bahan yang mereka pahami dulu. Punya daya tarik, punya daya tarik, magnetnya, punya daya tarik, daya obrolan yang mereka pahami. Betul. Makanya perjalanan kami sejak diamanahkan di Pengkaderan itu, yang pertama kemudian membuat wadah Syabab Esport, kemudian yang kedua ini juga menjadi bagian dari program Pengkaderan, yaitu Touring for Ukhuwah. Dari berbagai segmen ada hasilnya gitu. Ada hasilnya gitu. Alhamdulillah. Ya, seperti itu Bang. Ya. Ini kemudian ini kan induk, organisasi induk kita di Munas nih. Secara singkat, apa kemudian harapan pemuda ya yang diwakili oleh Bung Rizky dan Bung Fauzan, apa harapan untuk kemudian Munas ini bisa melahirkan apa yang kemudian bisa mengakomodir pemuda? Ya, silahkan, mungkin siapa tahu nanti bisa disaksikan oleh pengurus yang kemudian bisa mengambil gitu, bahwa ternyata ada harapan besar dari pemuda kita ini. Ya, silakan mungkin. Kalau saya simpel Bang, satu kalimat saja ya. Ya. Kader itu butuh lebih dekat kehadiran lembaga dalam hidupnya gitu. Kehadiran lembaga dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Pemuda gitu ya, termasuk kami gitu ya, anak-anak muda. Maksudnya tanda kutip ini butuh penafsiran ya. Intinya lembaga ini sudah terlalu besar, terlalu banyak yang diurus, sehingga ada beberapa segmen yang seperti seolah-olah tidak terurus. Makanya butuh kerja keras dari para ustadz-ustadz sekalian di periode berikutnya untuk hadir di sebuah lini. Lembaga itu harus hadir menemani pemuda. Ya, itu aja inti. Baik, Bung Fauzan sendiri? Kalau saya juga satu kata aja. Ada kolaborasi. Ini kan maksudnya berjamaah ya. Ada kombinasi dari para orang-orang tua kita, ada kemudian kombinasi dari teman-teman pemuda, ada kemudian kombinasi dari ummahat gitu. Artinya ketika semua bisa bersinergi dalam satu urusan, saya kira selesai urusan itu. Karena ada ahlinya di bidangnya gitu. Ada ahli di bidang kewanitaan, ada ahli di bidang masalah syariat, ada ahli di bidang masalah kepemudaan, kan seperti itu. Tinggal masalah komunikasi saja. Dan saya dengar memang gencar nih kepemudaan di Munas ini, masalah pengurusan nasional, DPD, DPW, bahkan induk DPP sendiri kan kita sadari maupun tidak, elemen-elemen pemuda itu sudah banyak mengisi posisi pusat. Gitu. Masya Allah. Ya, baik. Sebagai closing, rencana selanjutnya untuk Touring for Ukhuwah ini ada nggak, sudah desain rencana apa? Apa nih Bang? Apa? Pemuda itu jangan ditantang. Iya. Kalau ditantang itu meledak gitu nah. Nah, ini sudah ada tantangan ini. Dua tantangan ini tiga tantangan. Yang pertama dari penajam. Tantangannya kalau bisa sampai Banjarbaru. Wah. Yang kedua tantangannya ke Melak, yang ketiga nih baru-baru viral ini, tantangannya ke Berau nih. Servisnya ini luar biasa. Wah, menarik ini. Iya. Yang jelas Bang Mursyid harus ikut. Iya, sebenarnya kalau menurut undang-undang negara, batas umur pemuda itu yang kadang saya nggak bisa terima gitu ya. Kalau nggak salah 41, 42 itu di atasnya itu udah bukan pemuda. Makanya saya selalu merasa saya ini pemuda atau bukan. Padahal jiwa saya ini selalu mau ikut-ikut seperti kegiatan teman-teman. Tapi seperti itu ya, rencana dalam waktu dekat ya, artinya
yang mana yang kemudian dieksekusi. Itu ya harapan kita buat teman-teman semua, khususnya pengurus dan teman-teman komunitas touring lah, kalau kita bisa katakan komunitas touring for Ukhuwah ini, gerakan touring for Ukhuwah. Gerakan, iya benar. Bisa dari hasil touring kemarin bisa mengevaluasi kemudian apa hal-hal yang, karena saya berharap juga ini tidak putus, karena silaturahminya didapat, kemudian ukhuwahnya lebih didapat, kemudian yang terpenting itu kader kita itu merasa ternyata saya ini juga bagian daripada mereka yang ada gitu kan, itu yang penting. Jadi baik teman-teman, Bung Fauzan, Bung Rizky, terima kasih udah hadir di ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan gugup ini yang menyaksikan podcast kita ini, paling tidak ya mereka wah luar biasa, ada orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Terakhir closing statement mungkin saya mau dengar dari Bang Rizky, Bung Fauzan, terkait apa, touringnya atau pemudanya atau apanya? Kalau saya sih pesan-pesan lah buat pemuda-pemuda kita. Iya. Ayo kita kemudian bersama-sama menjadi pemuda yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi buat para pemuda yang menyaksikan dan yang merasa tetap muda, ya jadilah pemuda yang bermanfaat buat khususnya agama kita. Gitu ya Bung Fauzan. Bung Rizky, ada yang ingin disampaikan? Jangan jadi tua sebelum waktunya. Jangan jadi tua sebelum waktunya. Itu karena apa itu Bung Rizky? Ya. Karena apa itu kok bisa jadi tua sebelum? Nah, nikah gitu maksudnya? Bukan. Motivasinya, spiritnya. Spirit. Karena pemuda itu identik dengan pergerakan, kemudian aktivis, dan kemudian perhatian. Kalau tiga ini sudah hilang, itu biasa sudah jadi orang tua itu. Masya Allah. Ya banyak yang usia muda tapi sudah merasa tua, banyak juga yang tua masih darah muda. Itu yang penting sebenarnya. Kalau yang muda sudah kalau yang muda tapi sudah merasa tua itu berpikirnya sudah udahlah kita yang udah tua aja, cukup yang muda-muda. Tapi kalau yang tua merasa muda selalu energi gitu, ingin berbuat sesuatu. Ya mudah-mudahan spiritnya itu. Baik, kita doakan ya, mudah-mudahan Munas 5 ini organisasi kita ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang insya Allah untuk kemaslahatan umat ya, kemudian negara kita khususnya, dan Islam ini akan tetap jaya ya sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Islam itu tetap selalu yang di atas. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf ya, kita tutup dengan sama-sama baca Rakatul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.